Kalau saya diberi kekuasaan penuh untuk menangani, saya yakin nggak sampai 2 minggu selesai ini. Sekarang masalahnya tidak ada kejujuran aparat. Tidak ada rasa malunya aparat. Kalau Jokowi udah gak usah diomongin, memang gak punya malu. Gak punya malu. Tapi aparat ini yang saya sesalkan. Dia digaji oleh rakyat untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan negara. Tapi masih bisa dikendalikan oleh manusia kotor busuk yang namanya Jokowi ini. Dari penjelasan teman-teman tadi semua tahu. Ijazah Jokowi itu yakin saya palsu. Tadi udah dijelaskan. Dia pernah jadi kepala daerah di Solo, di Jakarta sampai jadi presiden. Masa di KPU tersebut atau di KPUD tersebut hilang data dia? Ini kan suatu tindakan untuk menutup Presiden Prabowo. Bapak di mana nggak dengar ini? Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei Pak Tua, kau siapa ngatur-ngatur presiden? Kau memang seorang purnawirawan, tetapi kau tidak berhak mengatur presiden dan mengganti wakil presiden. Dan kau memaksa sekali untuk mengganti wakil presiden. Tugasmu hanyalah membagi masukan kepada presiden. Jika kebijakan presiden tidak berpihak kepada rakyat, itu yang seharusnya kau lakukan. Ingat Pak Tua, duit pensiunmu masih dari rakyat. Artinya kau masih digaji oleh rakyat. Jadi kau tidak berhak menentukan siapa wakil presiden atau presidennya. Gibran itu dipilih oleh rakyat bersama presiden. Dan kau memaksa sekali untuk mengganti wakilnya. Ingat Pak Tua, kau tuh bagaikan mobil bekas yang tidak bisa dipakai lagi. Dan suaramu tidak penting bagi bangsa ini. Kau paham Pak Tua? Jika kau memaksa dan kau tidak puas hati dengan wakil presiden sekarang, maka seorang purnawirawan yang baik akan menunggu waktu dan Pilpres akan datang. Itulah purnawirawan yang baik, yang mengabdi kepada bangsa, setia kepada negara. Itu yang seharusnya kau lakukan. Nampaknya kau memaksa sekali untuk mengganti Gibran. Saya sebagai rakyat Indonesia bukan berpihak kepada Gibran, tapi saya cintakan keamanan, bukan kegaduhan. Kau paham Pak Tua? Karena itu saya juga berbahagia hari ini saya yang meresmikan, padahal KEK ini dirintis dari zaman Presiden Joko Widodo. Jadi sekali lagi saya gunakan kesempatan ini untuk mengajak kita semua juga untuk menyampaikan penghargaan apresiasi atas keputusan Presiden Joko Widodo untuk membuka kawasan ekonomi khusus ini. Karena KEK ini diputuskan di bawah pemerintah Pak Joko Widodo. Ya, takdir saya yang dapat resmikan. Yang baik-baik saya yang resmikan. Mantan perwira tinggi yang bernama Sunarko, terakhir ia berpangkat Mayor Jenderal TNI Purnawirawan. Sungguh kita harus sebut ia sebagai penyakit demokrasi. Mengapa? Karena adabnya terkait dengan lisannya yang tidak bisa dijaga dengan menyerang sana-sini, termasuk menyerang orang-orang yang telah memberikan legasi bagi kepemimpinan Indonesia yang lebih baik ke depan, dengan menyebut Jokowi sebagai aktor bermasalah dan mendorong agar Presiden Prabowo melakukan tindakan tegas untuk melengsarkan Gibran, termasuk ia menyerang Presiden Prabowo sebagai orang yang melindungi Jokowi. Ini adalah narasi yang menyesatkan sekaligus membahayakan bagi keamanan negara. Kita harus mengkategorikan pernyataan penuh kebencian dan fitnahan dari Sunarko ini sebagai bagian dari narasi para pembenci demokrasi, termasuk juga
ia harus diposisikan sebagai pengacau demokrasi dan tindakannya itu bisa dikatakan sebagai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang membahayakan keamanan negara. Gibran adalah masa depan Indonesia. Serius ini. Mas Gibran, diserang dengan isu politik dinasti segala macam. kalau serang menyerang ini kan sudah biasa lah. Di momentum politik ini kan pesta demokrasi itu 5 tahun sekali wajar lah. Orang yang sudah definitif saja itu masih ada yang kemudian melakukan hal-hal seperti itu yang kita sebut serang menyerang tadi. Tapi kan pada akhirnya hari ini saya berbicara secara pribadi. Saya kira tidak berlebihan kalau Gibran ini mendapatkan apresiasi dari anak muda. Banyak yang mengaitkan, oh kalau bukan anaknya Pak Jokowi belum tentu. Ya memang itu masuk akal juga. Tetapi kita tidak boleh tunggal pendapatnya kan. Kan banyak pendapat-pendapat yang lain gitu loh. Kalau orang bilang itu mazhab-mazhab yang lain juga ada misalnya gitu kan. Kalau saya melihatnya seperti ini. Pun dia anak Jokowi. Tapi saya yakin dia bisa bilang tidak kalau dia tidak punya keberanian. Seorang Gibran sekalipun yang hari ini kita sebut anak Jokowi. Kalau dia tidak merasa bahwa dia punya kemampuan dalam tanda petik, dia tidak punya sesuatu yang kemudian punya nilai untuk mengambil kesempatan ini, saya yakin dia akan bilang, Pak, tidak. Jangan dulu deh. Tetapi yang harus kita apresiasi dan wajib diapresiasi oleh anak-anak muda hari ini, dia satu-satunya menurut saya anak muda yang mungkin saja punya keberanian mengambil kesempatan itu. Anda coba cari anak muda yang sudah diproses seperti Gibran. Sudah masuk di politik di usia muda. Sudah pernah jadi wali kota Solo. Ya. Pengusaha sukses. Putra presiden. Melihat Jokowi di wajahnya Pak Pratik, enggak relevan, Pak. Melihat Jokowi di wajahnya Pak Bahlil, enggak relevan. Melihat Pak Jokowi di wajahnya Budiari, enggak relevan. Satu-satunya wajah Pak Jokowi di 5 tahun yang akan datang adalah Gibran Raka Buming Raka. Ini terah politik Pak Jokowi. Posisinya strategis. Orang penting di negara ini. Oleh karena itu, kiprah politik Gibran sebagai wakil presiden itu paling banyak ditunggu. Ini kan diuji secara karakter kepemimpinan. Ini diuji dalam konteks batas-batas. Bagaimana psikologi politik itu bisa dimainkan di masa yang akan datang. Kita sering menganggap remeh Gibran. Sementara Gibran tidak pernah mengatakan dirinya hebat. Dia hanya bekerja mengikuti bagaimana nasib menentukan dirinya. Itulah Gibran. Orang yang rendah hati, ya, bekerja dengan sepenuh jiwa dan raga buat bangsa Indonesia. Saudara membandingkan Gibran dengan wakil presiden sebelumnya, itu tidak relevan. Kepala-kepala negara yang berkunjung ke istana, mengunjungi saya, Pak Presiden, semuanya mengeluh masalah pangan. Tapi kita tidak, kita malah surplus. Karena ya itu tadi kita sangat-sangat fokus menyelesaikan masalah-masalah pangan, mafia pupuk diberantas, pembangunan bendungan terus dikejar, dan kita juga punya menteri pertanian yang tidak pernah di kantor. Karena Gibran berbeda zamannya dengan wakil presiden sebelumnya. Kalau wakil-wakil presiden sebelumnya adalah seperti ban serep. Kalau mobil lagi kempes bannya, ya, baru dipasang ban serep.
Seandainya kepala negara sedang keluar negeri atau sedang tugas, maka wakil presiden menggantikannya. Dan kebanyakan wakil presiden di Indonesia itu tidak aktif, ya, memiliki program-programnya. Beda dengan Gibran. Pidato Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menjadi trending di kanal YouTube. Hingga Senin siang, video tersebut telah ditonton lebih dari 1 juta kali. Gibran memiliki agenda politiknya sendiri. Artinya bukan politik praktis yang dia maksudkan untuk mengganggu presiden, bukan. Dia punya agenda politik untuk masa depannya. Dia melihat bahwa hal-hal domestik ini sangat perlu diperhatikan. Baik itu tentang ketahanan pangan, pendidikan, stunting, ya, dan infrastruktur, dan lain sebagainya. Dan kita juga tahu, Bapak Prabowo membutuhkan seorang Gibran yang begitu luar biasa. Aktif, anak muda. Dan ini harusnya membanggakan Presiden.